Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aldo Bako. Dan di sesi kali ini kita bakal bahas sesi selanjutnya dari cara membangun bisnis tembakau dari awal ya. Yang kemarin kita udah masuk ke episode keempat ya. Nah itu jadi secara rincian sebelum kita terjun atau misalkan mengawali terjun ke bisnis tembakau, hal yang pertama harus teman-teman ketahui adalah menguasai produk apa yang akan dijual. Nah kemarin kita 4 episode udah dibahas nih produk yang wajib sekali ada di toko teman-teman itu apa aja, udah saya bahas. Nah sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu nanti kita kalau misalkan produknya udah kita ketahui, udah paham, udah tahu mana produk yang harus dijual, best sellernya yang mana, yang paling familiar yang mana, yang kira-kira dibutuhkan pasar di tempat teman-teman itu yang kayak gimana, itu nanti teman-teman tinggal nyari, yaitu namanya itu suppliernya atau distributornya. Nah di sini kita bakal sharing bagaimana tips memilih supplier yang baik ya. Jadi di sini kita lihat ini banyak banget nih hal yang perlu diperhatikan oleh sama teman-teman sebelum teman-teman tuh menentukan kira-kira supplier atau distributor mana yang harus atau bisa direkomendasikan untuk teman-teman sebagai bahan acuan nanti teman-teman belanja untuk kebutuhan yaitu toko tembakau teman-teman. Nah ya, ini salah satunya yaitu tentukan dulu terlebih dahulu apa kebutuhannya. Tentukan teman-teman mau jualan bisnis tembakau atau misalkan terjun ke bisnis tembakau, tentu nanti kita bakal nyari suppliernya itu yang dominan, dia itu fokus terhadap menjual produk-produk Tingway ya, yang kemarin saya udah jelasin dari tembakaunya, yang kiloan, yang kemasan, terus alat lintingnya, perlengkapan alat linting, filter segala macam kayak paper, terus kemarin itu kotak rokok, terus papernya juga gitu kan. Itu usahakan teman-teman itu ngambil dari satu distributor aja. Jadi jangan sampai ngambil kesana kemari, karena nanti hitungannya itu teman-teman bakal ribet, nanti hitung ongkirnya itu bakal jadi lebih gede lagi. Nah, jadi diusahakan nyari supplier itu yang lengkap ya. Nah ini salah satunya kita punya rekomendasi yang kemarin teman-teman lihat. Nah di Aldo Bako Shop itu teman-teman bisa lihat produk yang nanti itu dijual itu sudah memenuhi legalisasi buat teman-teman berjualan tembakau. Artinya tuh produk kita tuh udah lengkap semua, dari tembakaunya, dari alat lintingnya, sampai perlengkapan untuk promosi kita kasih. Nah itu salah satu acuan rekomendasi nanti buat teman-teman ya. Tentukan terlebih dahulu apa kebutuhan teman-teman dalam nanti terjun ke bisnis tembakau. Terus selanjutnya nanti teman-teman perhatikan dulu kualitasnya. Nah seperti yang teman-teman ketahui, di produknya yang kita jual itu ya di Aldo Bako Shop, yang sering saya review tiap di konten saya itu, teman-teman tentu lihat ya, di produk kita itu semua itu sekarang sudah pakai yang bahan bakunya itu premium sampai super premium, grade B sama grade A atau kelas 1 sampai kelas 2. Nah itu memungkinkan buat nanti itu teman-teman bisa bersaing dengan kompetitor yang lain, karena dengan menggunakan produk-produk berkualitas, artinya itu teman-teman nanti ada kemungkinan beberapa dominan persentase nanti konsumen itu bakal beralih ke toko teman-teman jika teman-teman itu mengambil produk dari distributor tuh yang bahan bakunya atau misalkan produknya tuh berkualitas. Jadi perhatikan suppliernya tuh apakah menjual produk berkualitas seperti yang ada di toko Aldo Bako Shop ya. Nah itu ya salah satunya ya. Nah itu lanjut kita perhatikan dulu kebutuhan kuantitinya atau kuantitasnya. Nah contohnya misalkan teman-teman punya budgetnya tuh gede lah, taruh misalkan paket 5 juta atau 10 juta ke atas. Tentu teman-teman tadi di awal segmen teman-teman harus mencari, diusahakan itu satu supplier, satu penyalur aja, karena nanti hitungannya nanti kita ke ongkir. Nah itu salah satunya, karena ongkir memang hal yang patut diperhatikan oleh teman-teman ketika teman-teman nanti itu ngambil produk dari dari pihak lain. Nah
Itu kalau misalnya teman-teman ngambil untuk paket, misalkan bukan paket, modalnya sekitar 5 juta, 10 juta ke atas, itu pasti kuantitinya itu pasti lebih banyak. Nah, perhatikan kuantitinya terlebih dahulu, apalagi menyangkut tentang misalkan produknya ini ready stock atau misalkan kuantitinya di supplier itu banyak enggak. Nah, kalau misalkan kuantiti ternyata si tokonya itu enggak terlalu, ibaratnya itu produknya tuh lengkap, tapi kuantitinya nggak banyak, mendingan teman-teman mikir dua kali lah. Takutnya nanti tak begitu teman-teman apa namanya itu tokonya melejit, terus banyak konsumen tiba-tiba mau belanja, terus dia nggak ready stock alias barangnya kosong. Nah, itu perlu dihindari karena nanti lambat laun itu si konsumen bakal banyak yang kecewa ketika misalkan di toko teman-teman itu sering namanya tuh ada produk yang kosong. Maka perhatikan dulu kuantitasnya. Jadi memperhatikan supplier yang punya kuantiti lebih banyak itu lebih direkomendasikan, karena itu nanti berpengaruh ke depannya ketika teman-teman udah order banyak gitu kan, udah punya konsumen banyak. Itu perlu diperhatikan karena nanti si cash flow harus ibaratnya tuh harus lancar. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi kita promosikan juga untuk produk yang di Aldo Bako itu, teman-teman bisa lihat sendiri kan, itu apapun kebutuhannya itu udah lengkap semua, ditambah kuantitinya nggak terbatas. Apalagi untuk produk yang itu kita produksi sendiri kayak Deo Bako sama Harum Manis itu, teman-teman jangannya stoknya tuh banyak, nggak, itu ready stock ya, itu bisa didadak stoknya. Itu apalagi ya. Nah, terus nanti itu pantau pelayanan dan kesigapan supplier. Jadi gini maksudnya tuh, pelayannya seperti apa. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa kalau misalkan teman-teman nanti berminat terjun ke bisnis tembakau, terus menggunakan namanya tuh kita untuk sebagai penyalurnya, teman-teman nanti wajib sekali menghubungi kontak yang sudah disediakan di bawah itu di 0821 225 7007. Itu nanti bakal tersambung sama admin kita. Nah, di sana teman-teman nanti bakal sharing. Nah ya, sharing, dan pastinya admin kita bakal melayani teman-teman apapun sharingnya atau misalkan apapun konsultasinya bakal secara humble. Nah, jadi kita bakal quick respon, kita bakal gercep lah untuk menanggapi apapun keluhan atau misalkan apa yang akan dikonsultasikan untuk teman-teman, apalagi yang pemula. Biasanya kalau pemula butuh banyak rekomendasi atau arahan ya tentang bagaimana sih konsepnya, kayak gimana sih gitu kan, ini gimana produknya ini seperti apa. Nah, itu banyak sekali. Jadi teman-teman bisa langsung kalau misalkan belanja ke kita punya adminnya. Jadi teman-teman kapanpun, dimanapun, jam berapapun silakan hubungi kita gitu kan di 0821 225 7007. Nah, itu nanti kita bisa disesuaikan. Apalagi untuk teman-teman yang mau misalkan selain chat itu bisa video call, itu bisa kita terima gitu kan. Kecuali memang di jam-jam istirahat lah gitu kan. Mungkin agak sedikit slow respon ya. Nah, terus jadi teman-teman harus memperhatikan seperti apa sih si suppliernya itu, dia quick respon atau slow respon atau pelayanannya humble enggak gitu kan. Jadi itu benar-benar teman-teman harus perhatikan, karena kedepannya jangan sampai nanti teman-teman ada miskomunikasi karena tadi slow respon atau misalkan pelayanan suppliernya itu kurang enak, nggak humble, jadi cuek gitu. Jadi kadang-kadang buat kita kesal lah seperti itu. Nah, dibiasakan nyari atau misalkan direkomendasikan nyari supplier itu yang humble. Oke, lanjut ke pembahasan yang lain. Perhatikan reputasi track record supplier, itu penting banget pastinya. Ibaratnya tuh teman-teman tuh nyari supplier atau distributor yang punya testimoni paling bagus. Apalagi tentu teman-teman yang baru-baru mau terjun ke bisnis tembakau, tentunya mikir-pikir mau nyari supplier itu harus mikir keras. Karena gini, kebanyakan ya kita nggak tahu juga, ada oknum yang di luar sana bermain banyak sekali gitu kan, malah banyak mungkin yang bermain tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan yaitu pemain-pemain seperti kita yang di online ya kena dampaknya. Jadi teman-teman harus melihat kira-kira supplier atau distributor itu ketika kita apalagi pesan online, dia amanah nggak. Contoh, jadi teman-teman misalkan kalau dia punya media promosi kayak misalkan platform YouTube, lihat nanti komenan di YouTube-nya. Kalau misalkan intinya kalau misalkan
si ownernya atau misalkan supplier itu bermasalah, pasti nanti banyak keluhan, banyak apa namanya itu komen-komen yang negatif atau misalkan tentang apa produk segala macam. Teman-teman harus lihat di komentarnya, jangan tonton aja gitu kan. Terus selain di YouTube, nanti kalau misalkan untuk sekarang itu banyak yang masuk ke platform yang lain kayak Instagramnya, coba cek YouTube-nya, Facebook-nya, coba dicek TikTok-nya, dicek apa aktif semua mereka itu. Kalau aktif ya ada kemungkinan mereka itu amanah gitu kan. Contohnya kalau misalkan kita balik lagi ke Aldobako ya, jadi kita promosi langsung ya kayaknya, jadi gak apa-apa lah. Jadi kalau di kita maupun di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok, kita selalu aktif dan terus melayani konsumen yang baru atau misalkan apalagi yang udah langganan gitu kan, apalagi yang melalui admin. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri track record kita di YouTube gitu kan, apa ada misalkan namanya itu apa konsumen atau misalkan yang punya komentar tentang kita ibaratnya nakal lah gitu kan. Nah, itu teman-teman tinggal dilihat karena sekarang itu benar-benar udah canggih ya teman-teman, bisa dilihat track recordnya. Oke, lanjut ke pembahasan yang lain. Dapatkan harga yang sesuai, tentunya itu teman-teman harus nyari ibaratnya tuh perbandingan ya, kira-kira harga yang paling sesuai di tempat teman-teman itu harus disesuaikan karena nanti teman-teman bakal ngitung margin. Nah, jadi bukan ngitung keuntungannya, jangan sampai keuntungan dapat tapi marginnya kecil. Nah, itu teman-teman gimana cara ngitung marginnya nanti kita bahas di sesi yang lain ya. Nah, itu jadi teman-teman harus bisa dapatkan pertama itu setelah dapatkan harga produk dari suppliernya, teman-teman harus hitung HPP-nya, terus nanti marginnya berapa. Nah, itu jangan sampai marginnya keuntungan dapat, margin kecil. Nah, tentunya teman-teman harus mencari supplier yang mempunyai harga apa namanya itu yang paling rendah, untuk harga nominal yang paling rendah. Itu bisa dicapai kalau misalnya teman-teman ngambil dari supplier atau misalnya distributor yang langsung tangan kedua dari pabrik. Nah, nggak ada cara lain. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil dari tangan ketiga, keempat, itu pasti teman-teman udah beda lagi harganya. Itu makanya di kita itu, khususnya produk yang Aldobako sama AM, kita pasti jamin itu namanya itu katalog sama list paket usahanya adalah produk ya apa harga yang paling termurah. Ya, tapi bukan murahan. Tentu kualitasnya sudah kita pikirkan. Ya, apalagi kita punya produk yang HMSIS. Nah, yang seperti itu produknya kita langsung ngambil import dari Jerman. Essence-nya ya. Nanti kalau misalnya penasaran seperti apa sih rasanya, teman-teman langsung aja join kita di 0821 225 7007 dan nanti langsung sharing sama admin. Biar nanti cara apa transaksinya kayak gimana nanti dijelasin sama admin ya. Oke, lanjut. Tadi udah cari harga yang sesuai, tentunya cari harga yang apa namanya itu termurah ya, tapi bukan murahan ya. Apalagi untuk produk-produk yang tembakau yang namanya itu apa yang non cukai, teman-teman hati-hati sekali karena memang di sana tuh ada jebakan Batman, yaitu bom waktu ya. Ketika teman-teman kalau misalkan awal-awal ngambil sih gak bakal bermasalah, tapi ketika teman-teman nanti omsetnya udah gede, nah tiba-tiba jret ada operasi, udah habis semua ya produk teman-teman, gak bisa jualan lagi. Itu makanya hati-hati untuk teman-teman yang ada yang menawari produk-produk Tingway yang non cukai, hati-hati ya, karena itu nanti bermasalah. Kita nyain yang aman aja, main yang aman aja. Nah, terus ada lagi, ketahui kebijakan pengembalian produk. Jadi contohnya misalkan kira-kira kalau misalnya kita beli produk dari supplier, terus misalkan di produk itu ternyata ada cacat atau misalkan ada kekeliruan, nah itu namanya juga manusia ya. Nah, itu bisa nggak kita apa namanya itu teman-teman itu bisa ibaratnya retur lah gitu kan, tapi tentu setiap pihak itu punya ketentuan dan syarat masing-masing ya, berlaku untuk semua maupun apa kita sebagai Aldobako Shop, terus sama yang lain juga punya syarat dan ketentuan yang nanti bakal diberlakukan kepada setiap namanya itu konsumen. Nah, contohnya boleh kita retur barang misalkan dengan catatan barang memang keliru dari kita, terus misalkan rusak dari kita, terus gak sesuai dengan pesanan gitu kan. Terus yang terakhir ada video unboxing. Jadi ingat teman-teman ya, kalau yang teman-teman yang udah apa namanya itu udah berlangganan di Aldobako udah tahu kalau misalkan
tiap paket datang terus sebelum dibuka itu harus di unboxing, videokan unboxingnya, karena itu nanti berlaku takutnya ada apa-apa, karena kita nggak tahu selama paket berjalan dari tempat kita ke tempat teman-teman itu, karena melewati pihak kedua yaitu ekspedisi. Nah itu kita nggak tahu, makanya teman-teman saya rekomendasikan kalau misalkan teman-teman nanti join di kita, ngambil pemesanan di kita, transaksi kita di 082120257007, nanti teman-teman hati-hati ya, begitu barang sampai ke tempat teman-teman harus video unboxingnya tuh divideokan. Nah oke, lanjut lagi ya. Jadi terakhir, nah boleh memiliki lebih dari supplier dengan ketentuan untuk perlengkapan yang lain. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman buka toko tembakau, apalagi ini contoh di kita ya di Aldabako itu kita menggunakan jasa ekspedisi, jadi otomatis kita harus nyari supplier kayak misalkan ya ibaratnya paling kecil-kecil lah, kardus ya, dus gitu kan. Terus supplier kayak misalkan lakban segala macam. Nah, hal-hal yang operasional seperti itu teman-teman wajib lah memiliki lebih dari satu supplier untuk bahan-bahan operasional yang lain tentunya ya. Nah sepertinya tuh teman-teman ya, jadi kesimpulannya itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti belanja di Aldabako itu teman-teman bisa mendapatkan harga paling murah, karena memang kita langsung kaki tangan dari pabrik satu, terus dapat produk berkualitas karena kita pakai bahan baku yang premium sampai super premium. Nah gitu kan, apalagi untuk produk yang HMSC Ice itu kita diimport langsung dari Jerman. Nah itu ya, terus kuantitinya lebih banyak karena memang kita nggak terbatas, karena memang kita langsung misalkan kalau teman-teman apalagi untuk penggemar fansnya, fanatiknya Dewa Bako sama HM itu jangan nanya stoknya banyak enggak gitu kan, karena memang kita ready banyak gitu kan. Nah terus legalitas gimana, kita mempunyai namanya tuh pabrik sama toko yang udah syah gitu kan, ada PBKC-nya, ada Sio PAO segala macam, jadi kita udah resmi, makanya bisa keluar namanya tuh pita cukai, karena memang kita udah punya izin namanya tuh produksi sama izin edar. Nah itu ya. Terus untuk namanya tuh pelayanan, insya Allah kita selalu nge-handle ya, kita pasti loyal gitu kan untuk masalah pelayanan gitu kan. Nah, jadi untuk hal yang lainnya teman-teman ada yang ditanyakan, teman-teman langsung aja sharing di kita di 082120257007 buat teman-teman yang saat ini lagi nyari referensi bisnis nih, yang sekarang itu bisnis yang lagi viral, yang lagi banyak digandrungi oleh anak muda ya. Jadi bisnis tingway. Namun tetap aja namanya bisnis teman-teman jangan sampai keliru, karena memang teman-teman harus selektif sekali ketika memilih bisnis apa yang nanti mau dilakukan atau dijalankan oleh teman-teman, karena memang banyak bisnis yang bisnis lokal yang saat ini ya rentan ambruk ya. Nah kecuali bisnis tembakau, bisnis ini insya Allah bisa membawa ekonomi teman-teman lebih baik lagi. Jadi kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Jadi cara memilih cara memilih tips, cara memilih supplier untuk membuka bisnis tembakau dari awal kita cukupkan di sini aja. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.